Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqala, kemarin mantun dijelaskan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, sampai apakah zakat itu boleh diberikan untuk pembangunan masjid, boleh ndak bangun masjid teko duit zakat, maka dikatakan tidak boleh. Bangun madrasah teko duit zakat, boleh apa ndak? Maka hukumnya la yajuz, mboten angsal damel masjid atau madrasah diambilkan dari uang zakat, tidak boleh. Ini yang sudah disepakati oleh imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya mengatakan mboten sah, mboten angsal. Ya apa ya digolekno duit liyane untuk madrasah, untuk masjid, sing sugih-sugih ditariki. Dicarikan. Kemudian yang terakhir ya, kemarin ada sampai al-mujahid fisabilillah. Sing terakhir wong sing mendapatkan zakat. Orang yang mendapatkan zakat yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil niki adalah orang yang sedang bepergian. Mriki Pak, majeng. Yang sedang bepergian kemudian kehabisan bekal. Iki angsal diberikan daripada uang zakat. Kentean sangu bepergian dan dia tidak punya apa-apa. Ini zaman dulu lek sak mangke nggih. Kentean di India karek telepon, karek WA, apa jenenge? Njaluk transfer ya ditransfer. Saiki gampang. Kalau zaman dulu ndak bisa pulang deh, gak iso mulih, gak ndek sangu, gak ndek sing kate digawe ongkos untuk pulang, maka diambilkan dari uang zakat niku hukumnya angsal. Ini jenenge hukum itu yang namanya Ibnu Sabil. Walaupun di rumahnya dia orang kaya. Kayak di Jakarta deh, katanya mulai gak iso, gak ono sangu nih. Di pasar pan sugih deh, akeh duwike. Tapi di Jakarta ada yang ngegembel tek duwike. Ya gak iso mulai. Maka dia boleh diambilkan dari uang zakat secukupnya. Piro teko Jakarta Pasuruan numpak bis umpamane 250, ya wis gak ono 250, ambil duit sekiranya kayak ngombe mangan, cukup sudah, ndak oleh lebih. Ndak oleh lebih. Dikai 1 juta. Wah, ini berlebihan ya. Iki sangu bolak-balik PP iki ya. Ndak boleh. Itu uang zakat ndak oleh dihambur-hamburno ngono, ndak oleh. Sesuai kebutuhannya. Jadi yang 4 kemarin pertama innamas shadaqatu lil fuqara, yang pertama, wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ini 4 ini pakai lam tamlik. Saya katakan kemarin pakai lam tamlik, maka dia berhak memiliki uang zakat tersebut. Mau dipakai apa aja terserah. Kayak mangan, kayak blonjo, kayak apa jenis modal usaha, terserah, bebas dia. 4 orang ini. 4 sisanya harus apa? 4 yang kan 8 orang ya. 4 yang sisa maka karena pakai huruf fi, wa fir riqabi wal gharimina,
wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Karena pakai fi maka nggak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan kebutuhan. Pengen pulang ke kampungnya ya harus sesuai piro ongkose 250 ya kene 250. Tidak boleh diberi yang lebih. Nah, itu seperti itu. Dan itu harus digunakan untuk ongkos pulang benar-benar. Tidak boleh dikai duit 250 moro-moro kayak jajan. Kamu lihat aku sih kerasan di Jakarta. Oh wis oleh duit zakat moro dikai jajan nggak boleh, nggak halal itu. Nggak halal itu ya. Dia harus pergunakan uang itu untuk beli tiket pulang, untuk beli ongkos kendaraan ya, karena dia tidak bisa pulang, maka dia diambilkan dari uang zakat tersebut. Niku ibnus sabil. Kemudian mindah zakat, naklus zakah boleh ndak? Ada ya banyak ya orang-orang kaya, yang orang-orang desa ya. Dia merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta ternyata di Jakarta sukses. Di Jakarta dia sukses. Menjadi orang kaya di Jakarta. Dia wajib mengeluarkan zakat. Dia ingin mengeluarkan zakat kepada orang-orang miskin yang ada di kampungnya. Boleh enggak dipindahkan zakat seperti ini? Padahal dia cara orang ini mendapatkan uang. Dia bekerja atau sumber rezekinya itu ada di Jakarta. Tapi dia ingin mengeluarkan zakatnya, ingin dipindah ke daerah kampungnya, ke Pasuruan atau ke Pasarpan mamanya. Oleh enggak kayak gitu? Boleh enggak kayak gitu? Atau orang Madura biasanya, orang Madura merantau kemana? Kaya dia di Kalimantan, dia kaya di Kalimantan, sukses dia. Tapi dia ingin mengeluarkan zakatnya di Madura. Boleh enggak seperti ini? Nah ini khilaf bainal ulama. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Ada yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i, ada dua qaul di dalam pendapat Imam Syafi'i. Baik itu zakat amwal ataupun zakatul badan seperti zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i ada dua qaul. Yang pertama tidak boleh. Yang pertama tidak boleh. Yang kedua ada pendapat yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Sayyid Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau berfatwa bahwasanya hukumnya boleh memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti angsal, ono sing ngomong ka oleh, ono sing ngomong oleh. Tapi ya apa namanya yang paling kuat, yang paling bagus zakat itu keluarkan di mana sampean oleh duitku. Sampean angsale di Jakarta ya deloken to wong-wong di sekitar sampean di Jakarta itu. Kan ada banyak orang yang tidak mampu ya. Sampean oleh duit iku di Kalimantan, ya deloken wong-wong Kalimantan di sekitar sampean yang kurang mampu, orang-orang fakir miskin ya asnaf samaniyah tadi, cari 8 orang itu tadi, berikan kepada mereka, itu yang afdol. Tapi lek sampean pengen di kampungku atau saudara-saudaraku di kampung banyak yang tidak punya, saudara-saudara saya di kampung banyak yang fakir atau miskin, maka silahkan sampean melok kaul yang memperbolehkan. Nah masalah mana yang lebih manfaat ya? Mana yang lebih aslah sampean pilih, tidak apa-apa. Sing tidak bener itu yang tidak mengeluarkan zakat itu. Wah boleh gak oleh, wah gak oleh dipindah iki metentang wis talah ono sing olehno wis pindahan ora apa-apa ya. Di kampung saya umpamanya di Madura lebih banyak orang yang membutuhkan. Di kampung saya banyak yang nggak punya, silahkan bawa ke Madura. Walaupun sampean dapat uangnya itu di Kalimantan, walaupun sampean oleh duit itu tadi di Malaysia umpamanya, ya. Bahkan di Saudi sekalipun, silahkan. Ya, ada kaul yang memperbolehkan. Sing ndak oleh iku wong sing ndak ngetokno zakat, sugih. Deng megendeng tadi. Sugih tapi nah, apa bahasa Indonesia itu megendeng tajahal dia pura-pura tidak tahu ya, pura-pura masa bodoh dia ya. Akhirnya tidak mau mengeluarkan zakat. Dihitung dalam setahun usaha sampean ini, dihitung kalkulasi, dihitung seperti yang sudah kami jelaskan dari kemarin. Dihitung dalam setahun usaha apa sampean, berapa hasilnya selama setahun ini, mendapatkan berapa sampean, maka keluarkan zakatnya, dan itu akan menambah rezeki sampean dan akan menjaga harta sampean.
Itu apa jenenge yang dimaksud dengan syariat harusnya kita mengeluarkan zakat, ya banyak faedahnya ya. Banyak faedahnya. Kemudian untuk salat untuk apa jenenge, untuk zakat fitrah pun seperti itu, boleh pindah, enggak apa-apa. Pindahan, umpamane sampean duwe dulur gak duwe, umpamane. Dulurku di kono pindahan enggak apa-apa. Zakat fitrah ada kaul yang memperbolehkan ya. Yajuzun naqlu qala al-allamah Abdullah bin Umar bin Makhramah idza kana liqarabatin wa nahwihim, wa qala boleh ya, boleh. Menurut Imam Makhramah enggak apa-apa dipindahkan zakat itu jika yang tidak punya itu kerabat malah. Karena apa? Yang paling afdol bersedekah itu kepada kerabat. Kepada kerabat. Nah, itu ya. Nek ana duwe wong liya gak duwe, dulure dhewe gak duwe, mana yang lebih afdol? Lebih afdol sedekah nang dulure dhewe, saudara sendiri. Perhatikan saudara sampean, Perhatikan saudara sampean. Wong sugih, mentereng omahe. Dulure melarat ya. Dulure sik ngarit ya. Dulure masyaallah. Iki apa iki? Ya. Perhatikan saudaranya. Kalau bisa kalau sampean kaya, saudaranya ikut kaya, ikut top. Itu orang yang luar biasa itu ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Perhatikan saudara kita ya. Juzun naqlu ma'al karahah. Qala jam'un min ashabina yajuzun naqlu ma'al karahah. Ada yang mengatakan boleh pindah tapi makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Banyak. Kemudian zakatul fitri juga boleh dikeluarkan di awal Ramadan. Baru masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan, sampean boleh ngetokno zakat fitrah, boleh. Dengan beberapa syarat ya. Menurut Imam Syafi'i boleh. Sampean wis aku pumpung duit saiki. Aku pumpung duit beras banyak. Masuk awal bulan Ramadan, kasihan itu ada orang-orang yang buat buka puasa aja susah mereka. Cari berasnya durung duwe dan seterusnya ya. Maka demi maslahatnya ini sampean ingin mengeluarkan zakat di awal waktu, silahkan. Awal bulan Ramadan mengeluarkan zakat boleh, mboten napa-napa. Dengan syarat orang yang sampean beri ini, dengan syarat yang sampean beri ini mulai dari awal Ramadan sampai akhir ya, sampai akhir Ramadan ya, orang ini masih mustahik lizakah. Maksudnya gimana? Kalau yang sampean beri ini orang miskin, wong awal Ramadan, orang wong miskin, maka syaratnya dia harus tetap miskin sampai akhir Ramadan. Lalu ternyata tanggal 28 sugih moro. Tanggal 28 Ramadan sugih, maka zakatnya tadi tidak sah, dia memberi zakat kepada orang kaya. Karena dia tadi moro-moro sugih umpamanya. Moro-moro sugih, tidak sah itu ya. Makanya syaratnya yang pertama dia yang diberi tadi apa dia? Atas nama apa dia menerima zakat dari sampean? Oh, dia atas nama miskin umpamanya ya. Maka kudu syaratnya mulai teko dikei iku sampai akhir Ramadan dia harus miskin tetap. Tapi kalau dia pertengahan Ramadan sugih, maka gak sah itu. Maka zakatnya sampean gak sah ya, wis papano ya perkara wis sugih ya zakat maneh ngono ya. Lek ono sampean sugih berarti ya. Alhamdulillah. Tapi lek sampean umpamane apa jenenge sampean dhewe pas-pasan umpamane tak kei zakat lho ya. Selama pokoke zakat iki tak kena sampean, lek sampean miskin sampai akhir Ramadan. Lek ternyata di tengah-tengah sugih tak jaluk maneh umpamane. Nek tengah-tengah Ramadan sampean kok murah sugih. Ya tak jaluk maneh. Sampean yo ngono sing dikeki. Ya wis, iya wis. Kan berarti lek sugih alhamdulillah iki mbok eman nang 3 kilo. Malah dipek maneh. Berarti sampean pengen miskin terus nih ya. Paham, nek sampean dikeki ngono ya ngomong iya wis. Pek menawa sugih temenan tengah-tengah Ramadan kan. Cek karo 3 kilo kek eno balik eno wis. Jadi itu namanya takjiluz zakah ya. Hukumnya mentakjil zakat itu hukumnya boleh ya. Kemudian al-afdal mengeluarkan zakat fitrah ini
mengeluarkan zakat fitrah ini yang paling bagus adalah sebelum melakukan sholat Id. Sing paling api iku sadurunge sholat Id. Isu-isu ya mari subuh iku sampean wis tokno zakat fitrah. Itu sing paling afdol, ya. Sing paling afdol ngetoknoe sadurunge sholat Id. Ya tanggal 1. Ya tanggal 1 itu, tapi sadurunge sholat. Nah, itu enggak apa-apa. Nah. Kemudian kalau kepada orang fakir, usahakan kalau bisa 2 hari sedurungnya, 2 hari sebelum Id, 2 hari sebelum hari raya kayak wis. Apa? Lek iso ya wal ahsan ya, wal ahsan. Beda ahsan wal afdal ya. Sini ada wal ahsan. Keluarkan sebelum apa? 2 hari sebelum Ramadan. Bagaimana hukumnya suami istri sama-sama bekerja? Uang suami ditabung dan uang istri untuk kebutuhan sehari-hari. Monggo, silahkan. Tidak apa-apa. Pokok pada tarodi. Ya. Yang wajib kerja itu sebenarnya suami. Istri ini tidak wajib. Ya. Sudah enak lah di Indonesia wis. Masya Allah saling pengertian. Ya. Sing wedok wis gelem bantu sampean ngekekno wedang. Sing lanang iki jok rumangsa wajib lho. Wajib lho Dik kon, enggak eno wedang. Oh, sapa ngomongnya? Wajib lho kon masakno aku lho, sapa ngomong? Nah. Lek melok temenan lho ya, lek melok temenan, tapi kita sudah banyak musamahah dari perempuan. Masya Allah, wis akeh toleran lah kita dari perempuan. Makanya syukurono wis digawekno wedang, alhamdulillah duwe bojo wis gelem gawekno wedang ya. Wis dimasakno, kadang kelambine sik jumbahno. Ngono-ngono iku sik kadang ya sik ya mbuh wis. Ngono-ngono iku sik kereng ae nang bojo. Aduh cek nemen hati-hati dendrim kon. Sok kereng-kereng kamu itu ya. Nah, hasilnya sebenarnya kewajiban laki-laki. Masalah nafkah dan seterusnya sebenarnya kewajiban laki-laki. Nah, lek wong wedok nyambut gawe iku sakjane ya apa ya? Ya kalau bisa dijaga, bisa njogo deh, ya gak masalah dari kita. Lek podo-podo ridho dan diizini suami, tidak masalah. Tapi yang bagus, lek mampu, ya kewajiban suami, ya kewajiban suami ngekei iku kewajiban suami. Makanya ojo sakarepe dhewe, dadi wong lanang ojo sakarepe dhewe. Kene wis enak. Di Indonesia iki wis enak, wis diumbahno, wis ngekno sembarang kali. Waduh koyo raja temenan ya. Padahal iku kewajiban sampean. Lek gak mampu sampean, maka sampean wajib nekakno pembantu lho. Sampeyan sing bayar. Itu kewajibane wedok. Aku wis mau aku gak gelem masak. Nah, ya apa ya iku namanya? Makane apa ya? Wis tak tokno saiki ya. Salah dhewe mang jaluk terus. Tapi Masya Allah perempuan ya seperti itu juga ya. Kita sudah diberikan seperti ini perempuan wis ngono iku ya padha ngerteni ini. Sing wedok ya ngono niatono iku ibadah. Aku niat ngabdi nang bojoku, golek ridhone Gusti Allah, wis ngono ae. Ya, niatono iku ibadah sampean. Aku niat ngabdi nang bojoku. Wis aku niat apa jenenge? Golek ridhone Gusti Allah lewat ridhone bojo. Karena bagi seorang perempuan dia ridhonya suami. Perempuan ini miliknya suaminya. Suami miliknya orang tuanya. Ndak ono. Di Indonesia kadang-kadang kualik. Wong lanang ngabdi nang wong wedok. Masya Allah ya. Hati nanti hale metu. Ya. Waduh, wale awake keker, Pak ya. Tapi ngarepe bojone kercet kebe. Ade wis sing ngocak. Mun le telepon Polda waduh ra iso ngomong jan sing telepon Polda iku wis kudu mulih sing ngono mulih pancene. Gimana hukumnya sholat berjamaah sambil duduk bersila, tidak duduk selonjor atau sembujung? Sampean sholat itu di dalam sholat, kalau sholatnya fardu maka wajib berdiri. Jika mampu wajib berdiri. Kalau tidak mampu ya duduk. Duduk sekarang silo monggo, selonjor monggo. Lah tidak kuat silo, tidak enak ditekuk. Umpamane, tidak bisa ditekuk ini lututnya. Pakai kursi. Sholat pakai kursi sudah. Ketika berdiri bisa, maka berdiri.
Rokok bisa, bisa. Sujud bisa, ndak bisa. Lututnya ndak bisa ditekuk. Pengapuran atau apa, ono wudune, ono apa semuanya. Maka langsung duduk di kursi. Allahu Akbar berdiri, rukuk, sujudnya duduk, kemudian sujudnya. Ya. Duduk di kursi. Ah iki lho nggo sekarepe, sila monggo. Gak iso sila sembujung monggo. Gak iso pisan lungguh di kursi. Hah? Gak iso pokoke lungguh gak iso ya turu miring. Gak iso turu miring, turu terlentang. Wah, koyo kurang apa iki? Hah? Wis enak Gusti Allah iki, tapi lek njaluk kula pengin ndak salat. Nah, iki sing ndak oleh. Nek sampean kula pengin salat duduk, monggo. Lek ndak kuat berdiri lungguh. Tapi untuk salat sunnah bebas. Sampean walaupun sehat pengin salat sunnah duduk ndak apa-apa. Nek salat sunnah bebas. Sehat wonge, iso ngadeg, iso genah, tapi pengen sembahyang lungguh kesel boleh. Ya monggo gak apa-apa. Untuk salat sunnah loh ya, kalau untuk salat wajib nggak boleh duduk kalau masih mampu berdiri. Paham ini? Tapi pahalanya separuh lek salat sunnah duduk ya. Bagaimana hukumnya memasang gigi palsu? Ya ora apa-apa. Nah, gigine rontok kabeh kan isin ya. Umpamane deh isin gawe gigi palsu ya pasang ora apa-apa. Pasang, nggak apa-apa wis ya. Nah, jika dipasang gigi palsu yang permanen, bagaimana hukumnya kalau dia mati? Apakah dicopot atau tidak perlu? Dilihat gigi palsu ini kan banyak ya. Ono gigi palsu iki sing langsung klek ngene pasangan ini ya. Ya, umpamane sentek kabeh ya, entek langsung klek ngono ae dadi enom maneh ya. Dadi enom maneh iso lebih muda 20 tahun lagi ya. Jadi untune wis entek apa moro iso lengkap maneh sak gusi-gusine barang ono kadang ya. Lengkap. Nah, itu kalau meninggal bagaimana? Kalau bisa diambil. Baru wafat kan sik lemes iku, dipijeti sik ya. Diambil. Tapi lek permanen ya boleh mati, mosok kan dicatut. Hah? Wah iki permanen. Kalau ndak bisa diambil sampai menghinakan mayit, sampai diin, masa dicatut ya apa terus? Dipetenteng, dibuka, krak, yo, waduh, ndak usah ya, ndak usah sudah. Kalau sudah susah, ndak bisa dicabut, yo sakno mayite, ndak usah. Tapi kan ada yang pasangan enak nih, ngapeke yo enak, masangnya yo enak kan, ya, nah, itu wajib diambil ya, dicipik deh kayak ngono. Untuk orang yang sudah meninggal, utama mana diberi hewan kurban atau akikoh? Karena kadang ada orang yang sudah meninggal tapi diberi akikoh. Akikoh hukumnya dua-duanya, akikoh dan kurban ini hukumnya dua-duanya sunnah, bukan wajib. Dua-duanya hukumnya sunnah. Kalau akikoh sunnah seumur hidup cuma sekali tok, sudah. Lek gak mampu ya gak usah. Sunnahnya diakikoi di hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-14. 7 tambah 7 14 ini akikoh. Enggak kuat di hari ke-14 tetap sik durung duit. Belum punya rezeki. Di hari ke-21 7 tambah 7 lagi 21. Hari 21 sik mboten kuat maneh, ndak ada duit sian. Tunggu 7 hari lagi 28. Sik gak ono duit maneh, tambah ono 7 terus ya. Sampai tuwek apa-apa. Lagi wis duwe putu 5 lagi duwe rezeki. Aku durung kekak biyen, tak kekak ndak apa-apa. Nah, apa? Hukumnya sunnah. Untuk korban juga hukumnya sunnah. Tapi lek ana wong mati ya gak usah diakekoi, gak usah dikurbani. Kecuali wasiat. Wasiat le, aku bapak durung kurban nak. Bapak durung akikoh. Seumur urip bapak wis akikoh enak, boleh bapak mati akikohna ya. Kecuali ada wasiat enggak apa-apa. Walaupun kurban sama. Lek ndak ana wasiat gak oleh, bahkan ono sing ngomong gak oleh, haram ya. Gak oleh, yang mati wis ndak usah wis. Itu haram, ndak oleh. Ndak sah untuk kurban untuk orang yang meninggal. Kecuali bapaknya wasiat atau ibunya wasiat, aku lek mati kurbanno ya. Iki wasiat ya.
minta tolong korbankan saya kalau saya meninggal. Maka tidak apa-apa dikorbankan. Ya apa? Ya kasihan toh. Masa orang sudah meninggal tidak bisa dapat pahala kurban? Bisa. Ya apa carane? Sampean korban. Ya Allah, niki korban saya ya Allah. Niki kurban kula. Hadi minka wa ilaika ya. Hadi akikahnya saya dari panjenengan, rezeki ini dari panjenengan dan akan saya berikan ke panjenengan ya Allah pahalanya ya, dan seterusnya. Pahalanya ini saya hadiahkan kepada ayah saya. Tidak apa-apa. Niki kurban kula. Ganjaran kurban ini, pahala kurban ini saya hadiahkan kepada ayah saya yang sudah meninggal, kepada ibu saya yang sudah meninggal, kepada kakek-kakek kabeh, gak apa-apa. Untuk pahalanya. Tapi lek akikohnya atau kurbannya ndak usah. Ndak usah. Lek pengen oleh ganjaran wong tuane sampean sing wafat ya ngono tak carane mang. Niki akikoh saya atau ini akikah anak saya yang bernama siapa? Atau ini kurbannya saya, kurbannya anak saya yang bernama siapa? Niki kurbannya dan pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Paham ya? Apakah boleh zakat fitrah diganti dengan uang? Kemarin sampun. Untuk Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Abu Hanifah angsal. Imam Abu Hanifah angsal. Imam Syafi'i enggak boleh, tetap kudu beras namanya. Atau makanan pekuatan, jagung. Tergantung makanan wong kini mangan jagung ya tono jagung. Dan seterusnya tadi ya. Sampun, bagaimana hukumnya menggadaikan sepeda motor atau mobil, kemudian kendaraan gadai tersebut dipakai oleh pengambil gadai? Apakah boleh? Ini harus izin ya. Sebenarnya tidak ada hak ya. Tidak ada hak, kan nyele duit. Pinjam uang, jaminannya sepeda motor saya ini. Ya weh, kayak jaminan simpenan toh. Padha mek jaminan BPKB, mosok digawe ngono BPKB, ditumpaki. Ndak kan? BPKB itu kan sebagai jaminan saja. Sampean nek ngadekno, izino nang sing duwe sepeda. Ayo ngadekno sepeda, ya izin ya, sepedamu tak gawe tapi ya, selama kamu belum bayar, saya izin pakai ya. Kalau diridhoi sudah enggak apa-apa. Ini ada yang mengatakan seperti itu, kudu ngono ya, kudu. Karena itu sebagai jaminan saja. Nah lek rusak ya apa? Lah ya apa urusane lek wong apa jenenge? Nyele, lek rusak ya bener-benerno, gantene ono. Umpamane sampai kejadian jatuh atau apa, ya tanggung jawab sampean. Duduk mulai gade digasak-gasakno ya. Mari ditebus kajur kabeh ngene sepedaku ya. Iki ndak boleh usahakan ya. Seakan ya mobil atau ini izin ya, izino. Apakah batas waktu untuk orang mualaf dalam menerima zakat? Ya sekiranya sampai imannya kuat ya. Mualaf ini sampai benar-benar dia enak ya. Batas waktunya ya di apa ya? Wallahu alam, saya enggak tahu batas waktunya mualaf itu sampai kapan. Batas waktunya baru masuk Islam ini sampai kapan? Apa sebulan? Apa setahun? Wallahu alam batas waktunya. Cuma ya mu'allaf itu diberikan zakat itu supaya imannya kuat, supaya dia tidak goyah, supaya dia tahu yakin benar Islam ini persaudaraannya kuat, Islam ini ternyata ngene perlakuannya kepada kita. Bisa akhirnya dia menjadi benar-benar ya ini Islam, seperti itu Islam ya. Jadi lek ono kok ngene iku duduk Islami wong nggih sing ndak bener. Jangan salahkan Islamnya, ajaran Islamnya sempurna. Ndak ono sing cacat sama sekali di dalam ajaran Islam, sempurna luar biasa. Yang cacat itu kitanya yang cacat, kurang mengamalkan Islamnya. Kitanya yang kurang mengamalkan bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat hari Natal? Lebih baik tidak usah ya. Ini syekh khilaf, cuma kebanyakan ulama lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena kita ar-ridha bil kufri kufrun. Wis ora usah melok-melok ngono iku. Yang melok sing kaul haram ya ndak oleh. Padha ngene. Kenapa kamu ndak mengucapkan hari Natal kepada saya? Ya karena agama saya melarang. Karena akidah saya, agama saya melarang saya untuk mengucapkan hari Natal kepada kamu. Kan cuma ucapan. Masa dilarang sih? Kan cuma hanya kata-kata tok selamat hari Natal. Kan cuma ngono tok. Kenapa dilarang? Ayo ngene ae wis lek padha ngono. Ayo kon saiki maca syahadat.
Kamu orang kafir, mamanya, kamu orang Kristen. Ayo coba baca syahadat di depan saya yuk. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Ayo ngomong yang mana ayo. Enggak, lah apa enggak? Kan cuma ucapan. Ayo dibalik ngono ae, kan cuma ucapan. Kadang-kadang dengan ucapan itu dia masih bisa masuk Islam dengan ucapan. Kita juga bisa keluar dari Islam kadang-kadang dengan ucapan. Wis enggak usah paksa. Toleran itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Kamu enggak toleran kamu. Kamu enggak toleran kamu dengan kita. Ngomong toleran opo kon? Awakmu Kristen aman di Indonesia yang mayoritas Muslim. Itu sudah toleran yang luar biasa dari kita. Kamu mau ngapain aja kita pernah enggak kita ganggu? Enggak pernah. Coba jika yang mayoritas itu selain dari kita. Kalau yang mayoritas itu bukan Muslim. Coba lihat. Bagaimana di Myanmar? Dibantai habis. Arek cilik disate. Entek kabeh wong Muslim. Kok gak ono sing ngomong teroris? Kenapa ndak ada yang bilang orang-orang Myanmar ini teroris? Mereka menteror luar biasa. Lah apa oleh wong Islam kok moro-moro teroris, Islam teroris. Itu apa ya jenenge? Wis di media digembar-gembarno kita ini dibikin jelek. Paham ya? Jadi toleran itu ndak harus kita menghalalkan semuanya. Ayo. Wah, kamu enggak asik kamu kalau kayak gitu. Masa hari raya saya kamu tidak mengucapkan selamat hari raya. Ketika kamu hari raya saya mengucapkan hari raya. Wis wali ngono ae wis. Wis ngene ae. Ngomong kon yo, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah. Ayo ngomong kayak ngono. Sebagai toleranmu kepada saya. Kira gelem deh. Moh. Engko aku masuk Islam nek ngomong kayak ngono. Lah yo, masih aku yang moh. Ngomong selamat hari Natal. Ndak aku. Kan hanya ucapan. Ya aku kan cuma ucapan juga. Ya, jadi kadang-kadang ojo gelem. Hanya ucapan ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan ketika sholat berjamaah? Orang yang di depan kita meninggalkan sholat, apakah di belakang mengisi soft tersebut? Nggih, ini sudah pernah kita praktekkan malah ya. Ini malah sudah kita praktekkan. Kalau di depan sampean, di ngarepe sampean iku batal, wajib keluar. Iki masalah Natal sudah ya. Paham ya? Ojo melok-melok wis, ora usah. Apa maneh saiki? Pemaksaan kadang-kadang di Indomaret. Lewis Natal, wis ngerti jilbaban. Kongkon gawe kupluk. Kupluk apa iku? Santa apa sing nyekel? Dipaksa kita, Masya Allah. Kita ini mayoritas tapi koyok-koyok glembres ya. Paham ya? Apa-apa lah sing duwe mereka. Mau ndak mau. Ayahe, Pak tolong. Ini sudah masuk ke ranah yang berbahaya. Ojo ta lah, ya. Dipecat, bapakno dipecat agamamu. Iki kita dadi boneka-bonekaan ya. Wis ngerti jilbaban, wayu, saya santai tadi, Masya Allah, ngene ya Allah. Saya tuh miris ngelihatnya tuh, seakan ya Allah. Kapan wong Islam sing sugih ya? Sing duwe kita sing duwe ngono. Iki kadang-kadang dipaksa ngono, dipaksa. Ya, lanang-lanang ya kupluan bayu dengan bangganya mereka kadang-kadang. Ya karena bodohnya mereka. Iku sudah ranah bahaya iki wisan. Akidah iki, Pak. Mending liyane ae ya. Sepurane aku ya. Ojo, Pak. Iki wis atribut-atribut apa ini? Paham ya? Ayo kon gelem. Ayo sing Kristen iki raya Idul Fitri. Ayo kon jilbaban gelem ta? Kon baju busana muslim. Ndak bakal mau mereka. Sak Cina-Cina iki kon musliman, busana muslim gelem. Kak gelem. Lah kita kok cek gelem itu kadang-kadang bangga. Masya Allah muslim bangga nganggo apa sini ini topi ku. Ini sudah masuk ke ranah yang saya ya mboyo cuma bisa ngecek tok awawan iki ya. Saya duduk kene jeragane ya. Umpamane kene sing sugih ngono wis gawe tandingannya muslim sing duwe ya. Makane kaya apa basmalah, hauqalah. Tukun merono ae wis ya. Nek perlu kadang-kadang di kita kurang lengkap. Memang ketimbayar iki gak iso. Mereka lengkap semuanya ono kabeh. Kadang-kadang kita nang basmalah ono sing gak lengkap ya. Tapi nek iso usahakan beli nang wong muslim. Beli nang wong
Muslim. Ojo nang pasar barang iki. Cek cakange tuku nang Cina. Aku ndak ngene ya. Cek cakange tuku nang Cina. Ambek oleh batin delok pupune kok apa ya. Tuku nang Cina enak ya. Batine akeh. Masyaallah, kacek-kacek 1000, kacek-kacek 500 ya. Aduh, tuku nang wong Islam ya, Pak. Kita ini kurang bersatu di dalam bab ekonomi dan seterusnya. Jadi kita lemah terus. Kurang kita. Sampun nggih, kotak keliling hari ini masuk Rp330.000. Kas kemarin 4.268.000. Total sekarang kasnya Rp4.598.000. Alhamdulillah ya, oleh akeh 4.598.000. Jumat depan di musola RW 2 Ngepo, Kidul Perapatan RW 2 ini. Kidul Perapatan insyaallah ya. Jumat depan. Saya harap RW 5 iki RW 5 ini. RW 5 hadir. RW 5 iki wis mulai sabune semangat saiki rontok-rontokan. Kaken tahlil kok apa ya. Kaken tahlil iki garai wis kate mulai maneh rada aras-arasen ya. Saiki tahlil wis mau rada wis gak ono alhamdulillah ya wis ngurangi. Dapati akeh tahlil. Jadi kami harap untuk RW 5 juga hadir di tempat-tempat yang di RW-RW yang lain supaya menjalin silaturahim, saling ziarah. Ainal mutazawirina fiyya. Kelak di hari akhir akan ditanyakan oleh Allah, endi wong sing sering ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Sing sering ziarah karena Allah Subhanahu wa taala itu akan dicari sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, akan diberikan apa? Mbok dikai keringanan apa dia maafkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbina fiyya. Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Ya kita niat ono ngaji ki saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dulur Terboyo rek. Seneng aku ya ketemu dulur Terboyo. Menewu ketemu dulur Ngepo rek, ketemu dulur. Ini al-mutahabbina fiyya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kelak digoleki samane ya. Endi wonge? Ya gumun wahum qalilun ya. Berdiri mereka tapi mereka sedikit sekali. Titik banget wong sing saling mencintai karena Allah itu titik. Sing ono ya wis lek ono manfaate aku koncoan, aku seneng nang kamu, gak ono manfaate mo. Wong saiki ya, ono ada manfaat materi, oke. Wani piro? Lek ono wani piro ya oke, lek ono wani piro ya. Iki ndak, kita nih majelis seperti ini kita harap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling ziarah. Mugi-mugi angsal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi saged istiqomah sehingga kita semuanya didadekno wong sing selamat di dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk RW Japlak hadir ya. Japlak RW 1 hadir. RW 2 hadir. RW 2 iki repot iki. Enggak. Hadir. RW 3 hadir. RW 4 hadir. RW 5 hadir. RW 5 sih hadir. RW 5 ndak hadir yo nemen rek. RW 5 ndak hadir. Kok cek nemen RW 6. Waduh, hadir RW 6 iki. Cek sini-sini aku iki. Masuk aku tok hadir. RW 6 saya hadir. RW 7 hadir. Hadir. RW 8 9 10 11. Ini agak tahlilan. Buan apa tahlil? 12 hadir. 13 tahlil. 14 hadir. Di Mangguan Ledok. Mangguan hadir, Masya Allah. Okay. Lek Mangguan hadir tak tekani Mangguan. Lek mana hadir moh ya. Main. Ya kene wong teko awake dhewe gak teko. Guyon nggih. Terima kasih untuk RW 5 yang sudah memberikan semuanya. Wis luar biasa, mugi-mugi dibalas kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti kelawan rezeki sing halal, sing barokah, sing manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk mohon Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di daerah Semeru, mugi-mugi diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki donasi lek iso Jumat depan
usahakan bawa uang semampunya. Jumat ngarep nyak sangu. Kita kumpulkan ini kerdus Jumat depan kita masukno sumbangno nang wong-wong sing kena musibah ndek Semeru. Wis wingi bledos maneh, masyaallah ya. Kapan mari nih ya? Ya kita ya kudulah ya peduli, harus peduli. Sak mampune, mampu 2000 ya 2000, tapi ya mosok rek kita dikek sehat kayak aman 2000 ya. Anggap iki syukur nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur nang Gusti Allah kita nanti kumpulno, ambek dikumpulno lewat remas, lewat apa gores. Engko mungkin sebulan yang akan datang kita ke sana. Kita ke sana memberikan sumbangan. Lek sampean kate ngekeki Indomie monggo nanti terakhir lek makanan kok terakhir lek wis kate budal kita ngumpulkan makanan. Atau apa jenenge apa yang dibutuhkan di sana. Mbu pempes mbu apa kita ngasih ya. Kita paling ndak ono tergerak hati kita syukuro. Bayangno sampean dhewe lek sampean dhewe ya pokoke ngono. Bayangno lek keluarga sampean sing terkena kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Kene wis alhamdulillah aman, tentrem, ora ono apa-apa. Ya kita harus peduli. Malam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslim yang lain, maka dia tidak termasuk orang itu. Tidak termasuk golongan muslim. Nauzubillah min dzalik. Ono dulure muslim kena musibah, ndeng megendeng. Pura-pura gak ketok, pura-pura gak ero. Ojo peduli yo sampean. Walaupun piro ae tokno. Saya harap Jumat depan pengajian Jumat depan lanang wedok lek sing hadir sangu. Khusus kita khususkan untuk saudara kita yang di daerah lereng Gunung Semeru ya. Daerah Semeru yang sedang kena musibah paling ndak melok meringankan beban mereka. Ngono lho. Melok titik-titik ya mek menawa iku dicatat kelawan amal sae sing diterima mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita doakan mereka yang meninggal dunia diampuni semua dosanya. Sing onten mugi-mugi diberi kesabaran dan diganti dengan rezeki yang lain yang jauh lebih baik. Amin Allahumma amin. Dan moga-moga dikuatkan imannya. Ini sing penting. Mugi-mugi tetap dikuatkan imannya. Kadang-kadang kena musibah ini murang-muring nang Gusti Allah dadi murtad. Nauzubillah. Berapa banyak orang kena musibah ngamuki nang Gusti Allah. Oh, kaya wae banyak ojo sampai kaya ngono wong ana pernah apa ini benar apa ndak? Wong tani bako. Waduh tani bako lek Madura iki masyaallah. Lek kadung sukses ceritanya ini dulu ya. Lek tisu iku duduk tisu duwe ya. Lek cuci tangan jarene mbek sprit, masyaallah saking ojo sombong-sombong lek wis sugih ya ngono saya. Cuci tangan mbek sprit gaya temen ya. Lek kadung kate panen ternyata diberi hujan mbek Gusti Allah. Wah, mak keluar arek, Pak. Wow, ngetokno celurit ngadep mendukur. Mudhun lewani ngono jare. Masyaallah. Mulai sing udan. Mun setia carok lah mun setia. Ngono dadi. Mudhun lewani kon. Masyaallah murtad lho, hati-hati. Ngantang sapa kok ngejak gelut sapa? Acara kok bisa apa ben ya? Wah aku kari panen kari titik didokno udan jare ya. Mudhun lewani nek saiki ngono jare. Waduh ndak nemu ndak wong Madura ya. Ini hati-hati kadang-kadang ketika kena musibah iso dadi malah jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Semoga mereka yang kena musibah malah tambah imane. Mereka tahu bahwa semuanya yang berdos niku duduk sapa iku? Iku peringatan niku nang kabeh iku. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tambah kuat imannya. Ini yang penting ya. Karo liyane kena diganti. Iman niki sampai goyah gara-gara kena musibah naudzubillah. Dan ini berapa banyak kena musibah. Kadang-kadang anaknya mati ngamuk-ngamuk nang Gusti Allah. Oh dipek kon anake sapa iku kon dipek kok ngamuk-ngamuk iku ya. Itu semua titipan. Lah nek wong nitip dijaluk maneh mbek sing duwe. Ya mesti sampean kate ngamuk-ngamuk. Ayo wong nitip. Tukang parkir ya dititipi kan? Titip umpamane PCX titip. Wah, titip ayo. Pas dikate dipek mbek sing duwe gak oleh. Wah, apik iki ojo dipek ngono. Ya apa kira-kira?
Sing duwe iki aku takon kan. Enggak diseplok untung. Dicipik sing duwe tadi ngamuk. Anake mati kadang-kadang ngamuk nang Gusti Allah jadi murtad naudzubillah. Jadi kadang musibah ini untuk Allah ini pengen tahu, ya apa sampean iki? Sampean iki orang yang beriman apa orang yang tipis iman ini? Naudzubillah min dzalik. Makane alhamdulillah kalau sampean dikei aman, ayo ilingo nggih supaya dilindungi mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia kabeh, keluarga sampean, wong tuane sampean kabeh keluarga kita, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya. Yang sakit di antara keluarga kita, yang sakit di antara kita mugi-mugi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya mugi-mugi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin ala hadhihi wa ala kunnatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.